Enak aja, udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Korupsi masih menjadi salah satu penyakit kronis yang merongrong kehidupan berbangsa di Indonesia. Dari proyek jalan yang mangkrak, dana bantuan sosial yang diselewengkan, hingga anggaran pendidikan yang dikorupsi. Praktek ini terus berulang di berbagai level kekuasaan. Data KPK menunjukkan bahwa sejak 2004, lebih dari 1.400 pejabat telah ditindak. Setiap tahun ratusan pejabat tersangkut kasus korupsi. Namun jumlah itu hanyalah bagian kecil dari persoalan yang lebih besar, yaitu lemahnya integritas, minimnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas. Pada Februari 2023, publik Indonesia dikejutkan dengan aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Video tersebut memicu kemarahan masyarakat, bukan hanya kekerasannya yang membuat geram, tetapi juga karena gaya hidup mewah Mario yang selalu ia tunjukkan. Terungkap bahwa ayah Mario adalah Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi anehnya, harta kekayaannya mencapai lebih dari 56 miliar rupiah, sehingga dinilai tidak wajar. Media memainkan peran krusial dalam membongkar kasus ini. Melalui peliputan investigatif, penelusuran data, serta publikasi yang berkelanjutan, media menjadi penggerak utama di balik munculnya tekanan publik terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui media sosial menjadi bentuk kontrol horizontal yang memperkuat fungsi media massa. Warganet mengumpulkan data, membandingkan informasi LHKPN dengan gaya hidup keluarga Rafael, serta menyebarkan temuan mereka secara luas. Akibatnya, lembaga-lembaga negara seperti PPATK dan KPK bergerak cepat menindaklanjuti temuan tersebut. Hingga akhirnya, Rafael dijerat dengan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Media berperan bukan hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam menciptakan perubahan. Mekanisme pengaruh media terhadap kasus korupsi berjalan melalui 5 tahap utama: investigasi, peningkatan kesadaran publik, tekanan terhadap institusi, peningkatan pencegahan lebih ketat, dan upaya penindakan dan pencegahan berkelanjutan. Dalam kasus Rafael Alun, kita menyaksikan bagaimana sorotan media berhasil memicu penyelidikan resmi, penahanan, dan reformasi internal di tubuh lembaga terkait. Namun, peran media dalam mengungkap korupsi bukan tanpa risiko. Di balik setiap berita yang dibuka ke publik, media memiliki tantangan dalam upaya penindakan dan pencegahan korupsi. Di antaranya, keterbatasan akses terhadap informasi, keterbatasan pendanaan, serangan cyber, hingga berita palsu dan disinformasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan serius dalam menjaga kebebasan pers sebagai alat kontrol sosial. Untuk terus efektif, media perlu memperkuat strategi anti korupsi melalui beberapa upaya. Pertama, mendorong keberadaan media yang bebas dari pengaruh politik dan ekonomi untuk menciptakan pemberitaan yang objektif dan berani. Kedua, pembentukan dana jurnalisme investigasi, penanganan paralelisme politik, peningkatan profesionalisme jurnalistik, dan memastikan negara menjadi pengawas. Ketiga, membangun kolaborasi dengan lembaga anti korupsi dengan media dapat mengungkap dan membongkar praktik korups. Dan keempat, penguatan regulasi keterbukaan informasi serta dukungan terhadap platform digital berbasis open data. Di sisi lain, negara juga wajib menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis serta mendukung kebebasan pers sebagai bagian dari sistem demokrasi.
Korupsi bukan sekadar kejahatan, tapi pengkhianatan atas kepercayaan rakyat. Ia tumbuh bukan hanya karena niat jahat, tapi karena kita membiarkannya menjadi kebiasaan. Media harus terus menjadi mata yang tak tertutup dan suara yang tak dibungkam. Dan masyarakat adalah jantung dari pengawasan yang terus berdetak demi keadilan. Ketika kita semua memilih untuk peduli, korupsi tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Mari perangi korupsi, mulai dari sekarang dan dari diri sendiri. Mari jaga Indonesia. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas korupsi.